Salam konsumen. Pada kesempatan hari ini, dalam video edukasi tentang perlindungan konsumen, saya ingin mengajak dan mengingatkan buat masyarakat konsumen di Bali ataupun dimanapun berada yang menonton tayangan video ini, ketika Anda menjadi konsumen, kemudian dirugikan oleh pelaku usaha, Nah, biasanya kalau Anda dirugikan sebagai konsumen, biasanya kesel gitu ya. Sakit keselnya apa? Anda langsung men-share, ya. Anda langsung men-share, saya dirugikan sebagai konsumen. Anda langsung caci maki itu pelaku usaha, ya, dicaci maki. Dan Anda tulis itu di media sosial, baik di Facebook, Instagram, atau dimanapun. Nah, bagaimana nanti tindak lanjutnya? Jadi mohon hati-hati sebagai konsumen kalau Anda merasa dirugikan sebagai konsumen, kemudian Anda men-share, ya, men-share pelayanan pelaku usaha yang kurang maksimal lah gitu ya biasanya karena saking keselnya. Hati-hati, ini Anda bisa dituntut, ya. Anda akan dituntut balik dengan pencemaran nama baik. Ingat ada undang-undang ITE. Nah, harusnya bagaimana? Kalau Anda sebagai konsumen yang cerdas itu adalah Anda mengadu, ya. Jangan men-share ke media sosial misalnya gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai konsumen itu silahkan Anda mengadu, ya, cari tahu gitu ya, cari tahu itu lembaga-lembaga resmi misalnya di mana, carilah di media sosial itu. Saya kira ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, sekarang kalau misalnya Anda dirugikan sebagai konsumen, misalnya contoh terkait masalah layanan jasa misalnya, pelayanan rumah sakit, pelayanan PDAM, pelayanan PLN, pelayanan apapun itu, biasanya kalau merasa dirugikan, silahkan Anda mengadu, ya. Adukan itu, kemana mengadu? Kalau di layanan listrik, silahkan Anda datang ke kantor PLN, ke layanan PDAM misalnya, silahkan Anda datang ke kantor PDAM misalnya. Kalau layanan rumah sakit, silahkan Anda datang ke rumah sakitnya untuk mengadukan, menyampaikan keluhannya. Nah, pasti akan diproses. Nah, seandainya dalam penanganan yang kurang maksimal dan Anda merasa tetap dirugikan, silahkan Anda adukan kembali kemana? Ke Yayasan Lembaga Konsumen misalnya, sebagai pengawal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Anda adukan gitu ya, dengan cara apa? Anda menyertakan identitas, ya, baik KTP atau SIM. Kemudian itu bisa Anda sertakan, kemudian bukti-buktinya berupa nota pembelian ataupun kwitansi apapun yang Anda miliki itu disertakan. Kemudian selain itu buat kronologisnya. Kalau sudah itu lengkap, Anda bawa ke lembaga konsumen, saya yakin akan dikawal, saya yakin akan ditindaklanjuti. Kemudian Anda juga bisa mengadukan ini juga ke instansi pemerintah, yaitu yang membidangi perlindungan konsumen di mana? Yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota. Ya, datang saja di sana di bidang perlindungan konsumen. Silahkan Anda datang, sampaikan keluhan, dan mudah-mudahan dari pihak instansi terkait itu akan mengawal atau menyampaikan lah nanti ya, menyampaikan ke, kalau memang itu misalnya dia belum bisa menangani di kabupaten kota, nanti pasti akan diteruskan ke provinsi atau ke lembaga konsumen misalnya, ya. Apakah itu masuk ranah perdata atau pidana, begitu misalnya, ya. Jadi hindari menyampaikan kekesalan itu misalnya karena Anda kesal itu sampai Anda men-share ke media sosial, misalnya ke Facebook, ke Instagram, ataupun media sosial yang lain. Hindari biar Anda sebagai konsumen tidak dituntut lagi gitu ya, Anda nggak dituntut balik lagi, sehingga Anda akan kena lagi pasal Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Hindari itu ya. Orang kita sebagai konsumen mengadu, tapi karena cara Anda tidak benar, tidak cerdas, akhirnya Anda yang akan dilaporkan pencemaran nama baik. Hindari itu ya. Maka jadi konsumen cerdas itu cari tahu artinya kalau Anda ingin mengadu, cari di Google. Nah, kalau kami misalnya di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, Anda boleh mengadu, ini nomornya. Telepon ya, silahkan. Anda boleh mengadu dengan beberapa syarat, ya, sertakan identitasnya, kemudian kronologisnya, bukti-buktinya yang Anda miliki. Kalau sudah cukup, kami akan kawal. Dan ingat, jadilah konsumen yang cerdas.